Sebab karena PPKM tetap orang di dunia ensos di bagian pangan dan juga di bencana ada terkecuali itu 100% ya. Untuk vaksinasi kan banyak Dan di RT itu terlebih dulu itu menghubungi ke RT RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui nya sareng do gebrek. Alpin sareng Markona Ya gemoy. Pia Gemoy Alpin yang soal kasumpingan pemimpin daerah di Majasetra. Alhamdulillah hatur nuhun tos atas kasumpingan anak Bapak Lurah. sok asa arisin teh geuning nya ninggal Palura teh margi nu tadina ayeuna teh kepala desa anu ti payun-tayun mah janten guru olahraga arurangnya. Nuhun tah kitu. Ya sedikit ceritanya yuk. Iya. Zaman sekolah SD ya mah. Bolon keneh nya arurang nya. Abi kelas 3 urangnya. Bapak oge. Kan yang duka emut keneh duka henteu nya. Tah yeu naon? Lari cenah. Lari ti sakola dugikeun ka Gorodog cenah. Ngeriling cenah. Ari sing horeng gua baturan mah ninggalna teh Salah Pak Boy Majasetra. Pak Boy Majasetra mah juga naon pangheulana wae me dipuji geuningan ku naon ku guru. Keren cenah. Tingali sing horeng kadon belok ka galengan geuningan Pak ka sawah eta tah. Pas kejadian ninggang ti abi apasna teh nya. Pas apasna teh lari we jalan kadinya meh dipuji ku gurunya raos gitu. Pasti dipuji ku guru teh. Lain dipuji, kadang dipegat ku padadang. Naon pin kadinya. Tak eta nu naon nu jadi mata kangenna teh eta. Terus caritana pasangkeun net cenah pin. Siap pasangkeun. Pin balna siap canak. Kuduna teh bal poli kadon bal basket. Eta mah nya isina nya di tapi ku sayana teh padadang bisa tiasa ngaping barudaknya leres cocok panginten kanggo memimpin desa Majasetra nu penyabar nya pemimpin mah kan kedah leuwih sabar ti eta cocok sareng guru pangintennya kedah sabar muridna anu buraung ciga abi panginten batur mah lari teh ngulilingan Gorodog ieu mah kadon. Ieu mah yang nepi ti heula. Aing nepi teh heula teh geuningannya sok ararisin teh. Langsung pengen nanya ka nu PPKM. Naon sih Pak singkatan PPKM teh? Itu nah Alvin iya, singkatan tina pembatasan kegiatan masyarakat. Kegiatan anu tos tercantum dalam undang-undang anu ayeuna mah anu disebat karena skala ayeuna di bulan ayeuna Juli dengan munculna ayeuna PPKM darurat. Eta tos instruksi ti menteri dalam negeri. Tetap urang didinya ada 5M dan 3M itu tetap pembatasan dengan enak prokes ayeuna tetap mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak gitu. Tetap itu harus kita laksanakan ya. Oh, cuman kan misalkan banyak dina kegiatan masyarakat kan dibatasi panginten banyak leres. Tadi batasi apa saja yang dibatasi dalam kegiatan itu? Seluruh kegiatan aktivitas di masyarakat, baik perusahaan ataupun pemerintahan, eta dibatasi dengan presentase. Contoh di masyarakat dengan mengadakan kegiatan hajatan, akad nikahan itu tidak lebih dan tidak kurang dibatasi oleh banyaknya 30 orang dari kedua masing-masing berarti 15. Itu dalam pelaksanaan resepsi pernikahan. Sama itu pun juga
hanya dibatasi dengan sebatas keluarga di Hitanan juga. Sekarang dengan pembatasan, dengan PPKM darurat ini yang sudah ada dengan peraturan dari Mendagri nomor 18 2021 itu, seluruh unsur kegiatan dari berbagai macam elemen, baik pemerintah dan juga pemerintahan, itu dibatasi dengan presentasi kegiatan. Kalau tidak salah itu 25% untuk dalam pelayanan. Aktivitas di perdagangan, perbankan, keuangan itu ini di bagian Kemensos, di bagian pangan dan juga di bencana itu di kalau di bagian infrastruktur itu 100% di pembangunan tanpa ada terkecuali itu 100%. Ya, hanya ke toko-toko yang lain, kegiatan yang lain itu hanya 50%. Itu. Oh iya. Ya, pabrik impor ekspor, industri itu juga 50%. 50%. Tapi harus berdasarkan jelas data ekspornya harus ada, impornya harus ada. Itu. Terus menurut Bapak, ayana ieu kanggo PPKM tanya bisa mengurangi anu tertular COVID-19? Insya Allah, tetap kalau masyarakat kita sudah memahami kepada prokes yang tadi menjaga jarak, bukan menjauhi, berjauhan sama sekali. Itu kan ada sampai 2 meter kan itu, 3 meter itu. Kamu nepikeun kamusuhan mapanya? Iya, jangan gitu sampai itu kesalahpahaman, sampai akhirnya jadi perselisihan. Ta eta. Terus dari mengentan ayeuna anu namanya ayeuna apa manfaat dengan keuntungannya itu jelas itu menyangkut dengan kriteria prokes program kesehatan. Selain menjaga jarak dan juga mencuci tangan, tetap kehidupan kita di dalam rumah tangga tetap kita itu harus menjalankan kesehatan. Karena kita itu belum bisa disebut sehat. Kalau di dalam rumahnya berantakan, semrawut. Juga selain dalam rumah, juga di lingkungan sekitar rumah tetap harus kita waspadai juga, karena di situ banyak berbagai macam penyakit juga. Berarti sebelum ke luar rumah tuh harus rumah kita sendiri yang badan kita sendiri dulu. Kesehatan. Itu harus terlebih dahulu. Mengenai cara pengurangan, tetap dengan program pemerintah dengan mengadakan vaksin. Ada beberapa negara yang sudah bebas dari COVID. Berakrab dengan COVID. Karena dengan kesuksesan. Contoh Amerika atau apa itu, semuanya masyarakatnya sudah divaksin. Alhamdulillah, masyarakat Republik Indonesia, khususnya Desa Majasetra, sekarang alhamdulillah masyarakat semakin antusias untuk ikut kepada program pemerintah, ikut divaksin. Karena apa? Ini adalah untuk memberikan suatu imun dalam daya tahan tubuh kita sendiri. Ya, daya tahan tubuh kita dan juga memberikan kekebalan. Jikalau ini seumpama contoh sedia payung sebelum hujan. Mungkin lamun teu dipayung mah meureun cucut. Bakal kena ku panas tiris, bakal kena ku muriang. Ari di payung mah meureunan urang teu mah jibreg-jibreg teuing. Vaksin seperti itu. Diibaratkan ya Pak. Vaksin juga tidak menjamin sehat ya Pak. Otomatis itu otomatis. Protokol kesehatan harus dijaga. Tetap harus dijaga. Yang mudah-mudahan dengan adanya prokes ini, PPKM dengan darurat ini, mudah-mudahan bisa sekala ini bisa dengan secepatnya bisa mengurangi. Tetap prokes dijalankan. Karena ini adalah apa berat. Seluruh unsur gugus tugas dari mulai presiden sampai kepada menteri, kepada keamanan baik TNI Polri sampai kepada gubernur, sampai kepada bupati, sampai kepada kecamatan, sampai kepada kantor desa dan kantor kelurahan, sampai pada RT RW juga. Itu adalah satu satuan yang termasuk dalam tugas gugus tugas PPKM tersebut. Iya. Untuk vaksinasi kan banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana cara
daftar untuk vaksinasi, Pak? Vaksinasi karena gugus tugas sudah ada Iya. di lembaga, Di lembaga. di RW dan di RT. Itu terlebih dahulu itu menghubungi ke RT RW. ke RT RW Ya. untuk vaksin. Alhamdulillah, tapi untuk Majaseta RW RT-nya giat. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah berjalan. Jemput bola lancar. terus. Iya. Sampai kita membawa dari RT RW ke tingkat desa. Gratis kan, Pak ya? Alhamdulillah Tuh, gratis. Tidak bayar. dipungut biaya apa-apa kan? Tidak bayar. Karena ini pemerintah menyayangi masyarakat kita. Iya, terus. Presidennya ke masyarakat. Alhamdulillah eta. Tapi kan ayah sebagian orang ya Pak, sieun tadi vaksin teh, cenah abdi mah sieun. Dengan adanya hoax dan hoax itu mungkin yang tidak kita ketahui apa munculnya seperti itu. Yang sebetulnya ini adalah untuk menanggulangi memberikan kekebalan terhadap dengan penyakit yang baru ini. Iya. Kenapa vaksin ini jangan sampai Ditakuti. vaksin ini jangan sampai dianggap vaksin yang Menakutkan. menakutkan dan bukan yang seperti biasa gitu. Ini bukan barang baru sebetulnya. Iya. Yang namanya vaksin mungkin dengan adanya wabah musibah ini mungkin dengan banyaknya bergelimbangan yang meninggal, mungkin pemerintah lebih Memberi menyayangi solusi dengan mengadakan karena ada vaksinasi. keberhasilan daripada negara-negara tetangga atau negara-negara luar dari barat maupun Eropa. Itu sudah jelas itu berhasil. Contoh saja kita lihat di Euro, di pertandingan sepak bola. Itu penonton pada berjubalan. Mungkin itu kan sudah bebas, dari corona. Karena Sudah semuanya bersahabat. sudah divaksin. Di negara lain tuh masker tuh udah pada dilepas ya Pak. Contohnya Iya. Singapura Sudah sudah tidak pasti. memakai masker lagi. Iya, tapi alhamdulillah karena tidak salah. Contoh aja seperti dulu kita mengenal helm. Orang kepada nggak mau. Padahal sampai saat ini menjadi enak. Kita naik motor tanpa helm, angin, debu masuk ke bagian rongga mulut melalui hidung atau dengan ke mata, debu. Sekarang juga enak, udah mulai enak kita itu memakai masker. Sebetulnya udah enak sekarang. Udah enak. Sudah jadi keterbiasaan. Mudah-mudahan jadikan keterbiasaan untuk semua warga masyarakat Republik Indonesia. Kadang-kadang kan sekarang udah jelas. Sekarang sudah dipasok dari anggaran dana desa yang sudah disediakan oleh pemerintah. Oleh Menteri Desa. Untuk infrastruktur dioperalihkan kepada PPKM. Ya, dengan kebutuhan peralatan sampai kepada pemberian ketahanan pangan. Tidak mungkin semata-mata pemerintah memberikan peraturan kalau tidak dengan solusinya mungkin apa ya? Itu terus tadi kan aktivitas pelayanan desa maksimal 25% kan ya Pak? 25%. Itu untuk pelayanan aja atau untuk pelayanan untuk yang pembuatan surat menyurat. Nah, dengan melalui desa itu bukannya itu dikurangi. Jadi ditutup. Desa ditutup. Ditutup. Cuman sekarang desa mensiasati jangan sampai pelayanan publik terbengkalai. Tetap bisa dilaksanakan, bisa dilayani. Dengan teknis pemerintah desa atau kepala desa itu di luar kantor pemerintahan. Gitu. Dengan melalui informasi dulu sebelum berangkat untuk pembuatan pelayanan. Ya, kanggo Bapak mungkin tanggapannya kumaha apanya kan ayeuna seueur masyarakat anu masih keneh lalai nganggo maskernya. Kadang-kadang acuh gitu kan. Nah, kembali lagi kepada diri masing-masing, mungkin dengan SDM, mungkin dengan keterbatasan. Mungkin mereka itu menghiraukan apa jadinya. Kadang-kadang sok ayah bahasa akan baik mangke, tapi kalau sudah terkapar itu yang baru merasakan tidak enaknya. Tapi jangan sampai mereka yang menghiraukan, kita yang terkena. Yang terkena yang memakai masker, yang mematuhi protokol. Ya jelas. Justru di situ kita pun juga harus bisa memilih-milih dan bisa menempatkan jarak. Jangan sampai yang tidak pakai masker ikut bergerombol, apalagi orang tersebut sudah terkonfirmasi dari awalnya. Ya harus itu kita usir atau apa? Kita kasih keterangan supaya jauh dari kerumunan orang banyak.
Bahkan kita pun juga pada waktu berkerumunan kita itu harus bisa memberikan arahan, pencerahan dengan menjaga jarak tersebut. Ya. Kan jumlah positif di Desa Majasetra melonjak sejak PPKM atau ada perubahan sampai saat ini? Dulu dari awal COVID, dari mulai PSBB sampai kepada PPKM, alhamdulillah belum Ada parah dan tidak separah yang hanya lain bisa dihitung, bisa diatasi dan bisa dihitung jari. Tidak mencapai melebihi 10 atau 5 orang. Alhamdulillah. Nah, dulu itu sebelum PPKM darurat. Setelah selesai Idul Fitri, nah di sini mulai melonjak 2 bulan sampai mencapai di kategori isolasi yang terkena COVID itu positif mencapai 40 lebih. Nah, sekarang sudah mulai landai lagi, sudah sekitar sekarang udah turun, udah ada di jumlah 20 orang yang isolasi. Itu biasanya klaster apa, keluarga atau mudik atau keluarga? Yang awalnya itu dari yang ada yang dari mudik awalnya itu yang keluar tamasya piknik itu pulang dari piknik kejangkit. Kebanyakan karena seperti itu ya. Pulang liburan itu terjadinya. Sebenarnya itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Itu. Betul. Dan sampaikan dong Pak kepada masyarakat yang terkena positif, berikan semangat bahwa kita bisa melawan COVID-19. Ya, kepada masyarakat khususnya Majasetra, mudah-mudahan siapapun tetap kita itu bersama dalam satu wadah pemerintahan Desa Majasetra, satu wadah masyarakat Majasetra, kita bersama. Tetap ke siapapun yang terjangkit jangan sampai dihiraukan, jangan sampai dijauhi, tetap kita itu harus memberikan support. Doa baik kepada keluarga kita, sahabat kita, saudara kita, atau tetangga kita, tetap kita harus memberikan support yang lebih bagus dan juga harus dapat memberikan juga sebagian rezeki yang ada daripada mubah di dalam rumah, mendingan dipasihkeun ka eta anu terisolasi mandiri. Jangan sampai kita itu hanya bisa ngomong tapi tetap kita tidak peduli. Tapi tetap kita harus peduli, dan juga ini mengharapkan kepada masyarakat, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetap mudah-mudahan di kita di Desa Majasetra penyakit corona ini bisa mengurangi hal-hal yang menjangkitkan di wilayah Desa Majasetra. Alhamdulillah Majasetra mulai landai, bisa dibandingkan kurang dari desa-desa yang lain yang ada di Kecamatan Majalaya. Tetap kepada seluruh masyarakat Majasetra, tetap jangan sampai kendor, jangan sampai longgar. Tetap kita itu harus dapat menjalankan kategori prokes 3M dan 5M. Tetap itu. Mungkin yang pertama memakai masker. Ya. Kedua menjaga jarak. Yang ketiga mencuci tangan di air yang mengalir. Yang keempat mengurangi mobilitas. Dan kelima mengurangi kerumunan atau menjauhi kerumunan. Itu. Dan sebenarnya ada 6M. Yang keenam itu menonton video ini dengan cara subscribe, like, komen. Itu mungkin cukupan sekian, hatur nuhun Bapak, hatur nuhun kasumpenganana dengan kreativitas Karang Taruna RW 07 Desa Majasetra. Dengan kreatif, inovasi dan edukatif untuk kedepannya semakin maju. Apapun dengan keadaan terbatas. Amin. Dan terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.